Kami dari kelompok mata kuliah studi kawasan Eropa, jurusan hubungan internasional. Sebelum itu, perkenalkan saya Raheliza Apriliana Putri. Saya Adi Natalia Salsabila. Saya Catherine Devinda. Saya Egy Ade Pratama. Pada video kali ini kami akan membahas pengalaman serta pandang langsung mengenai kehidupan di kawasan Eropa melalui sesi interview ini bersama narasumber kami. Nah, narasumber kami ini merupakan seorang traveler yang sudah melakukan perjalanan kurang lebih 3 bulan berada di 14 negara Eropa, mulai dari kawasan Eropa Barat hingga Eropa Timur. Jadi, melalui pengalaman tersebut, narasumber kami ini memiliki banyak pengalaman serta pengamatan yang menarik terkait kehidupan masyarakat di kawasan Eropa. Dalam interview ini, kami akan membahas beberapa aspek mulai dari sosial dan budaya, transportasi dan tata kota, hingga kondisi ekonomi dan keamanan di kawasan Eropa. Semoga interview ini dapat memberikan wawasan serta gambaran terkait kehidupan di Eropa. Selamat menyaksikan. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya karena udah bersedia menjadi narasumber kami pada interview kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa hubungan internasional yang mempunyai proyek UAS dari mata kuliah studi kawasan Eropa. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Catherine Devinda. Saya Egy Ade Pratama. Saya Adi Natalia Salsabila. Saya Raheliza. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan sesi sharing singkat Kak ya mengenai pengalaman Kakak selama berada di beberapa kawasan di kota atau negara Eropa gitu Kak. Oke, sebelum mulai mungkin kita bisa memperkenalkan diri Kakak dulu agar kita sama-sama saling kenal Kak. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat sore. Ya, perkenalkan nama kakak Nurli Gustino, panggilannya Tino. Saya juga alumni Sospol sebenarnya. Saya suka traveling. Alhamdulillah, saya punya usaha juga saat ini. Kalau ditanya masalah Eropa, nanti mungkin bisa bantu-bantu juga ya. Karena banyak informasi yang bisa saya sampaikan untuk kalian adik-adik di sini. Itu aja. Oke, jadi dari yang kami dengar dan lihat nih Kak, kan Kakak itu sebenarnya sudah cukup banyak mengunjungi negara dan kota di Eropa. Jadi pastinya memiliki pengalaman dan cerita yang menarik selama traveling di Eropa. Jadi apa boleh Kakak ceritakan pengalaman Kakak selama ada di kota atau negara-negara di Eropa yang pernah Kakak kunjungi, serta pengalaman menarik atau kesan menarik yang ada di negara Eropa tersebut. Oke, semuanya sorry ya karena banyak suara kendaraan motor ini. Jadi kalau pengalaman selama di Eropa itu sebenarnya cukup banyak ya. Kalau Eropa kakak kurang lebih udah belasan negara yang dikunjungi baik dari Eropa Selatan, Eropa Barat dan Eropa Timur. Karena sebelumnya saya di Eropa kemudian ke Amerika kan. Pengalamannya terkait budaya itu sangat berbeda dengan Indonesia yang pastinya transportasi, kemudian diskriminasi juga ada di Eropa, yang pastinya kehidupan di Eropa dengan di Indonesia sangat berbeda. Kalau kita mau cari yang mirip-mirip, sebenarnya Eropa hampir mirip lah dengan Jakarta, tapi sangat jauh ya kalau dari sisi budaya gitu. Oke, kalau dari Kakak mention tadi dari sisi budaya, mungkin kalau dari aspek sosial, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman kami, Kak? Boleh, silakan. Dari yang kakak ceritakan tadi, saya cukup tertarik Kak dengan budaya di Eropa. Dengan beberapa negara Eropa yang kakak kunjungi, apa perbedaan budaya yang paling terasa Kak? Oke, jadi kalau di Indonesia kita sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika ya, budayanya banyak ya. Tapi kalau kita berada di Eropa, ya saya sudah keliling ke 30 lebih negara. Eropa itu sangat berbeda karena dia punya sejarah yang cukup panjang, mulai dari kerajaan-kerajaan zaman dulu kan. Budaya mereka itu hampir hilang. Mereka hidup modern ya. Tetapi satu hal sih, mereka itu cukup saling menghormati dengan satu aturan. Kalau di kita kan banyak norma-norma nih.
tapi kita kurang menghargai. Kalau di sana mereka punya aturan, mereka punya rules, ya mereka menuruti aturan itu untuk hidup berdampingan kalau di Eropa. Dan satu hal ya, kalau di Eropa, kalau kalian ke Eropa, itu satu visa, kalian bisa berkunjung ke 23 negara. Jadi 23 negara itu almost mereka hampir sama budayanya, gitu. Berarti memang tiap negara tuh punya budaya dan kebiasaannya berbeda-beda ya, Kak? Kalau setiap negara hampir sama budayanya ya, karena mereka satu kerajaan zaman dulunya itu. Misalnya kalian dari Perancis itu dengan Belanda itu hampir sama kebudayaan mereka, jenis-jenis apa musik mereka, cara mereka bersikap tentunya dari zaman dulu hampir sama seperti itu. Kalau kita kan banyak banget nih dari Sumatera, Jawa itu berbeda, Kalimantan, Papua itu udah berbeda. Kalau di sana kehidupan mereka sama, budayanya sama, tanpa norma, mereka punya aturan begitu. Saya ingin bertanya Kak, jadi selama di Eropa, Kakak merasa nggak masyarakat di sana cukup terbuka terhadap wisatawan Asia atau Muslim kayak justru pernah melihat maupun mengalami bentuk diskriminasi tertentu yang berkesan? Kalau wisatawan Asia sebenarnya harus hati-hati ya kalau di Eropa sana. Jadi selama saya di Eropa itu ada beberapa negara yang worth it untuk dikunjungi, ada juga yang tidak direkomendasikan. Contohnya kayak Prancis sama Republik Ceko, itu kan negara yang terlalu banyak turisnya seperti Bali kalau di Indonesia ya. Mereka plural orangnya, tetapi terlalu banyak imigran asing di sana. Jadi kalau diskriminasi ya pastinya ada di sana ya, apalagi untuk Asia. Kalau kalian ke Eropa, wajah kalian Asia, kalian siap-siap jadi target pastinya. Kalau di kota besar kalian akan jadi target kejahatan biasanya seperti itu. Kalau tadi itu udah kakak jelasin dan banyak teman-teman juga yang nanya dari tentang sosial budaya, mungkin kalau saya sih lebih tertarik sama ini kak, sama ada isu-isu sedikit tentang Eropa itu dikenal dengan copet atau banditnya gitu kak. Jadi mungkin saya tertarik ke situ. Jadi menurut pengamatan kakak selama di Eropa, apakah kakak pernah merasakan atau pernah melihat secara langsung tentang kejadian tadi Eropa adanya copet atau bandit itu, dan menurut kakak itu dilakukan oleh memang pendatang atau warga lokal sendiri di Eropa gitu kak? Jadi betul sekali ya Dek ya. Kalau seandainya masalah kejahatan, sebenarnya kita harus hati-hati ya kalau ke Eropa, terutama kayak ke Prancis. Jadi kalau kejadian copet itu sudah biasa sehari-hari kalau di sini. Di sana, sorry. Jadi kalau copet, uang yang di saku itu bisa hilang, paspor bisa hilang kalau kalian taruh di belakang. Makanya turis Asia kalau mau datang ke Eropa, ke Prancis atau ke Republik Ceko, ke Praha, mereka harus letakkan dompet itu di saku depan atau tas di bagian depan ya. Jadi kalau selama di Eropa, teman-teman saya mengalami kehilangan uang 100 euro dalam saku celana, kemudian kehilangan paspor di backpack belakang. Dan saya sendiri mengalami bukan kecopetan lagi ya, saya itu kerampokan sebenarnya. Jadi dari perjalanan saya dari Paris, saya mau ke Monaco, itu kan naik kereta tuh. Jadi koper saya itu hilang di kereta. Nah, koper itu hilang tanpa jejak lagi, padahal kopernya udah diletakkan di lantai 2 kereta, tapi memang mereka banditnya memang luar biasa ya, kita nggak bisa nebak mereka jahat atau enggak. Tiba-tiba waktu mau turun di stasiun berikutnya, koper udah nggak ada lagi. Jadi sama sekali kita harus beli baru lagi selama di Eropa. Jadi kalau kecopetan itu udah biasa, kalau di Paris dan Praha. Kalau kerampokan udah biasa. Teman-teman saya malah kehilangan koper di dalam kamar hotel. Hati-hati makanya. Oke, berarti itu emang kakak alami sendiri ya, bukan hanya sekedar isu-isu atau yang kita dengar saja, berarti memang terjadi oleh kakak sendiri sebagai traveler di sana. Aku sebenarnya penasaran sih kak, kita kan taunya negara Eropa itu negara yang maju kan, namun di sana masih banyak keamanannya kurang karena banyak copet atau segala macam gitu ya kak. Jadi mungkin saya agak sedikit heran sih kenapa masih banyak copet atau perilaku kriminal seperti itu atau kurang aman seperti itu. Padahal kita sendiri kenal
bahwa negara Eropa itu negara yang maju gitu Kak. Oke, benar Eropa itu negara yang maju ya, tapi ternyata negara-negara yang turistik itu mereka menargetkan orang Asia untuk jadi sarang copet ya biasanya. Mereka menarget kita untuk cari uang. Nah, kalau di Eropa malah yang orang-orang yang modernnya itu stay-nya di daerah pedalaman, kayak di kota-kota kecil ya, bukan di Parisnya atau bukan di Milannya. Kalau Paris dengan Milan kan itu kota besar ya. Nah, di sana justru banyak copet dan rampok. Tapi mereka stay-nya agak di sudut kota yang lebih tenang. Biasanya seperti itu kalau di Eropa. Gitu. Berarti ada juga kaitannya tentang diskriminasi kali Kak ya, ditargetkan ke orang-orang Asia gitu. Oke. Mungkin dari teman saya ada juga yang mau bertanya. Oke, baik Kak. Mungkin saya tertarik dengan aspek infrastruktur dan transportasi nih, Mas. Jadi kan selama Kakak sebagai seorang traveling ke beberapa negara Eropa, pasti ada banyak pengalaman menarik nih yang sering Kakak rasakan gitu kan. Terutama saat berpindah dari satu kota ke kota yang lain begitu, dan melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sana saat berjalan sehari-harinya. Saya juga melihat banyak orang yang mengatakan bahwa transportasi umum dan kota di Eropa terasa nyaman gitu kan. Jadi menurut pengalaman kakak sendiri, bagaimana sih kesan kakak terhadap sistem transportasi umum dan tata kota di sana? Atau menurut kakak, hal apa yang paling membuat sistem mereka yang di sana itu membuat jadi terasa nyaman gitu? Oke, baik kak, terima kasih ya. Oke. Jadi kalau tata kota sebenarnya karena Eropa itu negara maju yang cukup lama ya dari zaman kerajaan Versailles dulu kayak di Paris ya. Mereka membangun kota itu kayak labirin atau kubikal. Jadi kayak satu jalur itu panjang, kemudian ada blok-bloknya seperti itu sama kayak New York ya. Jadi mereka teratur jalan itu. Kalau di kita kan ada belok kiri belok kanan kan. Kalau di sana itu rata-rata lurus bangunan kiri kanan, lurus bangunan kiri kanan. Jadi kalau seandainya kita lihat di peta, Paris nih contohnya, dia ada satu gerbang di tengah. Nah, kota-kota bangunannya itu mereka menyebar. Sangat terstruktur kalau untuk dalam kotanya. Kemudian kalau untuk transportasi, ya sangat baik ya. Jadi kalau Eropa itu sebenarnya cukup dekat ya. Kita kalau belum ke Eropa membayangkan antara Paris ke Belanda itu jauh ya. Kayak kita dari Palembang ke Jakarta. Tapi sebenarnya kalau ketika di sana, Paris ke Belanda itu, kita cuma ditempuh perjalanan 3 jam. Nah, 3 jam itu kita bisa pakai bis atau bisa pakai tren atau kereta. Jadi ketika kita sudah ada di Eropa, kita bisa pakai bis, bisa pakai kereta. Jadi kalau seandainya mau ke Eropa, dalam waktu 2 minggu, kita bisa keliling sekitar 10 atau 15 negara. Semuanya bisa terintegrasi dengan satu jalur kereta atau bis. Misalnya nanti kalau adik-adik ada kesempatan ke Eropa ya berkunjung, jadi dari Paris ke Belgia dulu itu 1 jam perjalanan naik bis, lanjut lagi ke Belanda, lanjut lagi 2 jam perjalanan, balik ke Jerman. Semua itu berdekatan, kayak kita dari Palembang, Prabu Muli, Morainim, Oki, OI, kayak gitu. Jadi sangat berdekatan, kayak gitu kalau Eropa. Oke, baik kak. Jadi apakah ada kota nih yang negara yang tertentu menurut kakak paling berkesan gitu pernah kakak gunakan transportasi umumnya gitu? Yang paling berkesan itu sebenarnya naik kereta ya, karena saya suka naik kereta lihat pemandangan di luar ya, misalnya berangkat dari pagi terus sampai ke kota itu sore kayak gitu, kayak di Australia juga sama pengalamannya. Jadi kalau pengalaman yang berkesan itu jalur kereta menurut saya, karena harga mereka murah ya, sekitar 200 sampai 300 ribu, kita sudah bisa berpindah negara nih. Karena kan kalau di Paris, saya stay di Paris misalnya nih, kan bosen tuh kalau di Paris terus, saya mau jalan-jalan nih ke Monaco, karena Monaco kan tempatnya orang-orang kaya. Kalau di TikTok gitu ada kan yang buka pintu aja dikasih tips $100 kayak gitu. Nah, mending naik kereta dari Paris ke Monaco. Nah, itu paling 300 ribu. Nanti kita stay di kota-kota dekat Monaco. Gitu. Oke, berarti yang saya tangkap tuh Kak, tentang transportasinya itu cepet banget gitu ya Kak. Maksud saya tuh negara Eropa itu memfasilitasi masyarakatnya itu dengan sebegitu bagusnya, terus memang merepresentasikan bahwa negara Eropa ini adalah negara maju gitu Kak.
Iya. Oke. Oke. Mungkin mengingat waktu juga kayak ada ini mungkin ada apa namanya pertanyaan satu lagi deh dari teman kita mungkin ada yang mau tanya. Oke, baik Kak. Ini mungkin lebih ke refleksi mungkin atau seperti pembelajaran gitu. Dari seluruh teman Kakak nih selama berada di Eropa dari satu kota ke kota lainnya gitu, adakah hal-hal positif gitu menurut Kakak yang bisa diterapkan atau setidaknya bisa dipelajari nih sebagai contoh untuk rakyat Indonesia gitu Kak? Oke. Sebenarnya hal positifnya kalau dari Eropa tuh kayak gini ya. Mereka lebih bisa menghargai orang. Walaupun ada diskriminasi ya, mereka lebih terbuka dengan perbedaan. Misalnya dia melihat orang kulit hitam, mereka melihat orang Asia itu, mereka lebih welcome ya, tanpa ada justifikasi. Kalau di Indonesia kita kan judulnya Bhinneka Tunggal Ika nih, tetapi kadang kita ngelihat orang yang berbeda suku tuh sudah agak berpikir yang aneh-aneh ya. Kalau bisa sih sebenarnya kita orang Indonesia berpikirnya seperti orang Eropa, lebih terbuka dan lebih welcome kayak gitu. Perbedaan boleh, ada perbedaan, tapi saling menghargai harus tetap. Itu sih menurut saya yang harus diterapkan di negara kita. Oke. Jadi dari sharing-sharing kita tadi, dari tanya jawab kita dan juga pengalaman Kakak yang sangat menarik dan berkesan, sudah banyak banget hal-hal yang sudah dapat kita pelajari baik dari kami mahasiswa membuka pengetahuan kami lagi tentang studi kawasan Eropa melalui pengalaman Kakak. Kami terima kasih banyak banget Kak udah mau ngeluangin waktu Kakak yang sangat padat untuk menemani wawancara kami, interview kami ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Kakak selalu sehat dan sukses ke depannya.